Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo dengan NPM 23788, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, Politeknik Negeri Lampung. Oke, di sini kita akan membuat video hands-on lagi ya dari eh, NetAkad, yaitu Ethical Hacker. Di sini kita masih di modul 3, yaitu Informasi Gathering and Vulnerability Scanning ya. Nah, di lab 3 ini kita akan masuk ke dalam lab 3.2.10, yaitu network sniffing with Versa. Nah, di mana eh, saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita pelajari di lab 3.2.10 ini. Jadi di lab ini kita akan bertujuan untuk supaya kita bisa eh, melakukan praktek langsung ya, menangkap dan melihat isi lalu lintas di dalam jaringan. Nah, dengan memakai TCP DUM di dalam terminal dan Wireshark untuk apa sih? Untuk perangkat gratis ya, grafis. Nah, di sini kita akan belajar menyimpan rekaman paket ke dalam file, setelah itu VCAV, setelah itu menyaring hanya paket DNS ataupun HTTP. Nah, lalu membuka tiap paket untuk melihat alamat IP, alamat mesh, dan juga data yang dikirim lewat formulir. Nah, selain belajar cara memecahkan masalah dalam jaringan, di dalam lab ini juga kita akan menunjukkan bahayanya mengirim data tanpa ekspresi ya. Dan juga menegaskan bahwa sniffing hanya boleh dilakukan di dalam jaringan sendiri atau dengan izin eh, se- dengan izin supaya kita itu bisa memperbaiki eh, pengaturan keamanan dan juga lalu lintas data dengan tujuan untuk melindungi semua data ya. Oke, oke, langsung saja kita ke dalam Kali Linux. Di sini kita disuruh untuk membuka user Kali ya. Setelah itu verifikasi dengan menggunakan perintah pwd untuk melihat kita sedang berada di direktori mana ya, ataupun folder mana. Oke, kita masuk ke dalam Kali Linux dengan username dan password yang masih sama, yaitu Kali. Kita keluarkan sebentar ya. Kita masuk dengan username dan password Kali ya. Setelah itu verifikasi direktori ya, untuk melihat uh, kita sedang berada di direktori mana saat ini. Kita masuk ke dalam PowerShell atau terminal di dalam Kali Linux. Supaya mudah kita bagi dua saja. Oke, pwd.
kali. Oke, sedang kita sedang berada di part kali ya. Setelah itu kita menentukan alamat IP ya antar perangkat kali Ethernet menggunakan perintah ifconfig. Ifconfig. Oke, di sini kita bisa melihat banyak ada Ethernet. Kita disuruh untuk melihat Ethernet, Ethernet. Di sini banyak sekali ya untuk ada IP address, netmask, setelah itu Ethernet 2, Ethernet 2 di sini. Berapa Ethernetnya? Ethernet tidak ada. Oke, kita langsung aja ke C. Nah, setelah itu kita akan menentukan gateway default yang ditetapkan ke host kali menggunakan perintah ifconfig. If router ya. Nah, di sini terlihat router-router IP yang ada di dalam kali Linux ini ya. Ada dari ini ya. Oke, ini sini network ada beberapa network 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 network ya. Oke, setelah itu kita menentukan alamat server DNS default yang dikonfigurasi dengan menampilkan isi berkas etc resolve.com. Nah, kita dapat melihat berkas tersebut menggunakan perintah ini ya. Oke. Nah, ini kita sedang generate network name servernya untuk IP-nya 10.111.44.58 ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam part 2 ya, bagian 2. Itu kita akan menangkap dan menyimpan lalu lintas jaringan. Nah, jadi pada bagian ini kita akan diminta menggunakan TCP dump dari CLI untuk menangkap lalu lintas jaringan. Nah, kita akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke dalam berkas penangkap paket ya atau VCAP. Rekaman itu kemudian akan dianalisis menggunakan berbagai aplikasi. Nah, salah satunya kita akan menggunakan Barsa. Kita langsung saja ya. If config if config. Setelah itu
pada keluar itu temukan nama itu Ethernet. Masukkan perintah sudo tcpdum seperti yang ditunjukkan. Oke, coba kita tanya ya sama GPT untuk Ethernet ini. Untuk salin aja ini ya. Jadi copy data seterusnya 100 kali ini sudo cpt kita mengikuti ini saja ya, pakai dam ini ya. Kali opsi E untuk kita masuk ke dalam step 2 ya. Nah, di sini ada opsi E. Di opsi E ini memungkinkan kita untuk menemukan antar buka dalam jaringan ya. Nah, untuk opsi S ini menentukan panjang snapshot untuk setiap paket, dan opsi W itu digunakan untuk menulis hasil perintah TCP/DAM ke dalam sebuah berkas ya. Oke, langsung saja kita ke step yang kedua, ini menghasilkan lalu lintas jaringan menggunakan browser web. Nah, di sini untuk menerima perintah HTTP dan membalasnya, buka parameter web di dalam kali Firefox, itu google.com. Setelah itu buka kedua di Pramba, lalu ketik netacad.com, dibilah penculuran. Oke, kita masuk ke dalamnya Firefox, kita buka google.com, .com. Nah, setelah itu kita buka netacad ya. Kita buat saksi netacad.com. Setelah itu kembali ke dalam terminal untuk menjalankan kualitas TCP/DOM dan masukkan Ctrl C berangkat. Oke, masuk lagi ke sini, kita Ctrl C. Nah, di sini ada 1206 paket reverse by filter. Apa artinya?
Oke, 1000 1206 paket diterima oleh filter dan 0 paket dihapus oleh kernel. Oke. Setelah itu kita masuk di dalam ya, yaitu untuk TCP dump menyimpan output ke dalam berkas yang bernama paket dump.pcap. Itu berkas harusnya disimpan di dalam directory home, Mbak. Nah, kita akan memverifikasi keberadaan berkas directory tersebut menggunakan ls packet dump. ls dump.pcap. Oke, ini ya paket dump pcap. Setelah itu kita melihat dan menganalisis paket, penangkapan paket. Nah, di dalam bagian ini kita akan menggunakan Wireshark untuk menganalisis berkas penangkapan paket yang kita buat di bagian 2 tadi ya. Nah, di sini kita disuruh untuk gunakan Wireshark untuk melihat paket yang kita tangkap. Nah, luncurkan aplikasi Wireshark gratis dengan mengetik Wireshark pada ini ya CLI ini. Wireshark. Oke, setelah itu misalkan nah, oke di sini sudah terbuka ya aplikasi WhatsApp-nya. Nah, gunakan ops. Nah, ini ya. Nah, ini paket-paket yang kita tangkap di dalam Firefox tadi ya. Dan juga ini ada waktu, so destination, protokolnya juga ya. Ada CCP, so itu NDNS, itu banyak info-infonya ya. Nah, oke. Setelah itu kita yang kedua itu kita menggunakan file lalu buka dan masuk ke paket dump di sini ya. File. Ya, error lah untuk Linuxnya kita coba kita login ulang.
Kita ini ya, setelah itu kita masuk ke file. Setelah itu ke sini nih. Nah, di ini ya, paket-paket yang paket jaringan yang lalu lintas jaringan yang kita tangkap tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Nah, di sini kita disuruh analisis lalu lintas DNS. Oke, sabar. Di sini pada bagian ini kita akan menggunakan WhatsApp untuk menganalisis berkas penangkapan paket yang uh, udah kita buat ya. Nah, yang pertama kita buka aplikasi WhatsApp untuk melihat penangkapan paket. Kan ini udah tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua, itu menganalisis lalu lintas DNS. Nah, saat kita mengetik URL di situs web, di dalam di sini ya. Nah, visi kita akan melakukan query DNS ke alamat IP server DNS. Nah, setelah itu kita akan mengamati query dan respon DNS yang akan memberikan informasi nama URL dan alamat IP. Nah, bukannya tadi udah. Coba. Ini, ini. Info data ikon pencarian dan cari nama host virtual skill. Sebentar ya. String.
Terakhir kedua bukan data header layer 2. Itu menampilkan data header layer 2 terdapat kita lawan match sumber lawan buka. Coba kita tanya ke ChatGPT ya untuk melakukan hal ini. Wireshark udah kita buka kan. Setelah itu masukkan DNS di kolom filter layar. DNS di sini. Di Wireshark, setelah kamu filter DNS dan melakukan pencarian sektor kamu bisa biasanya akan melihat beberapa hostname diminta oleh browser saat membuka halaman. Contoh umum muncul dengan sini. Sensor oh. Ini tekan 10 Ethernet 0 tadi TCP ya. Kita masuk saja ke step 3 ya. Di sini kita disuruh untuk menggunakan config untuk menemukan name mana pada VM itu pada VM name pada VM Linux yang menggunakan jaringan 10.10.6.0. Oke. Kita cari 10.10.6.
Oke, yang menggunakan hmm, hostname jaringan ya 10.10.10.660 itu dia adalah BR internal. Nah, setelah itu kita disuruh untuk buka Wireshark kembali, dan lalu kita buka BR internal tadi ya. Nah, di sini masih kosong. Kita masuk ke dalam ini, lalu kita ketikkan ya 10, ini dia. Kita masuk dengan username admin, password ya. Kita login. Oke, kita sudah login ya di dalam DV Nah, setelah itu kita masuk kembali ke dalam Wireshark. Nah, oke, di sini kita cari eh, HTTP ya, HTTP untuk menemukan string post. Oh, ini dia ya, post. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk setelah melihat post, jadi kita double klik post untuk melihat detail dari perintah yang ada ya, untuk melihat detailnya. Oke, di sini ada TCP protokol. Jadi misi kita di sini untuk mencari ini ya, login dan juga password. Di sini ada request. Nah, oke. Di sini sudah ada username dan juga password dengan di dalam DV WA tadi ya, aplikasi DV WA tadi, yaitu admin dan juga password. Oke, selanjutnya sudah sini kita lanjut ke selanjutnya kita cari get ya tadi ya, get untuk mencari cookie. Oh, ini dia, kita mencari cookie ya. Oh, ini dia. Oke, di sini ada cookie fire dan juga cookie security ya. Oke, coba kita tanya GPT ya, penggunaan dari cookie dalam
sudah sampai ke internet website si cookie adalah detail yang dikirim dari ke server browser oleh klien, kemudian disimpan dan digunakan kembali oleh browser di setiap orang. Kenapa penting? Uh, ini adalah ID, jadi ini adalah ID yang dipakai di server untuk mengenali sesi login. Nah, kita bisa melihat dengan ini kamu bisa tahu request mana saja yang berasal dari sesi dan user tertentu. Oke, oke. Jadi kegunaan cookie adalah melihat sesi login dan tingkat keamanan diterapkan server, menguji apakah komunikasi web rentan disadap, misalnya membantu troubleshoot di dalam aplikasi web uh, dengan cara menelusuri bagaimana server dan juga browser mempertahankan sesi. Oke. Jadi kita di dalam WhatsApp ini kita bisa melihat username dan juga password, setelah itu cookie ini ya, cookie. Oke, mungkin sudah selesai ya di dalam lab network sniffing with WhatsApp. Oke, saya Eduardo. Uh, Undur diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.